Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita kembali bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, katakan semua alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah makin hari makin semangat. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang lebar. Ini sebenarnya saya tadinya direncanakan malam kedua, tapi dengan takdir Allah ini menjadi malam pertama. Jadi bapak-bapak insyaallah bisa sabar, dan insya Allah mendengarkan tausiah, diampunin dosa-dosanya, diterima amal solehnya, diluaskan rezekinya, kebayar utang-utangnya. Punya utang semua. Para hadirin, saya langsung saja. Saya ingin menyampaikan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami semua di hari terakhir bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Inilah khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya buka betul-betul telinga kita, telinga hati kita, simak dengan baik khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi laylatul qadr, khairun min alfi syahr. Ja'ala Allah ta'ala siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawu'an. Wahai segenap manusia, maksudnya wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian dinaungi dengan suatu bulan yang teramat sangat agung, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di dalam bulan ini ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yang mana nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siang harinya, yaitu puasa yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan menghidupkan malamnya, yaitu ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah, wa man adda faridah fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah yang sunnah di bulan suci Ramadan, maka Allah menganugerahkan baginya pahala seperti dia menjalankan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Barang siapa yang menjalankan ibadah yang wajib di bulan suci Ramadan, Allah menganugerahkan baginya
70 kali lipat lebih besar pahalanya dibanding ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Wa huwa syahrus sabr, dan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Was-sabr thawabuhul jannah, dan sabar ini pahalanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrul muasah, dan Rasulullah melanjutkan khutbahnya, wa huwa syahrul muasah, dan bulan suci Ramadan adalah bulan tolong menolong, bulan kepedulian, bulan perhatian dengan kaum du'afa. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan di bulan ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rizki orang-orang beriman kepada Allah dipastikan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal nyambut Ramadan dengan iman. Orang kalau yang iman sama Ramadan kelihatan. Alhamdulillah di sini ketua panitianya Bang Iman. Kita harus nyambut Ramadan dengan iman, Masya Allah. Man fattara fihi sa'iman kana lahu itqa raqabah wa maghfiratan lidunubih. Siapa yang memberikan makan buka puasa buat orang yang berpuasa, siapa yang menyediakan buka puasa buat orang yang buka puasa, maka baginya pahala seperti dia memerdekakan budak sahaya, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu ada sahabat yang curhat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyiduna Salman, qulna, kami berkata ya Rasulullah, laisa kulluna yajid man yufattiru bihi as-saim. Tidak semua kita mampu memberi makan orang yang puasa ya Rasulullah. Tidak semua kita punya untuk memberi makan orang yang buka puasa. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'tillahu hadha thawab man yufattiru sa'iman ala madqati laban. Allah tetap memberikan pahala bagi siapapun yang memberikan makanan orang yang buka puasa walaupun hanya seteguk susu, au syarbata ma'in, ataupun hanya memberikan minuman air, au tamrah, atau hanya memberikan satu buah kurma. Namun ada lagi janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man asba'a sa'iman, siapa yang kasih kenyang orang yang berpuasa ketika buka puasa, kana lahu maghfiratan lidhunubih, maka baginya ampunan dari dosa-dosa. Wasaqahu Allah, wasaqahu rabbuh min haudhi syarbatan la yadhma'u ba'daha abada. Dan Allah akan berikan baginya nanti di yaumul qiyamah, dia bisa meminum air haud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga di yaumul qiyamah yang diberikan kepada Rasulullah, yang apabila dia minum seteguk dia tidak akan haus selama-lamanya. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai', dan Allah karuniakan baginya pahala seperti orang yang memakan makanan yang dia sediakan tanpa mengurangi pahala yang memakan makanannya. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dan bulan Ramadan awalnya itu rahmah, pertengahannya ampunan Allah, dan akhirnya dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mari kita sambut dari awal Ramadan ini, kita nanti dirahmati oleh Allah,
Jadi di pertengahannya kalau kita masih tetap istiqomah, kita diampuni oleh Allah. Akhirnya, natijahnya dan puncaknya kita dibebaskan dari neraka oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa man khaffafa an mamlukihi fi a'taqahu Allah minan nar. Siapa yang memberikan keringanan kepada siapapun yang bekerja dengannya. Ini buat bos-bos ini yang punya banyak karyawan, karyawati, ringankan di bulan suci Ramadan. Siapa yang meringankan tugas-tugas mereka, maka kata Nabi SAW, Allah akan merdekakan dia dari api neraka jahanam. Kemudian Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk memperbanyak wirid ini di bulan suci Ramadan. Fastakthiru fihi min arba' khisal. Perbanyaklah kalian semua mengamalkan 4 kalimat ini. Khaslatain turduna bihima rabbakum wa khaslatain la ghina lakum anhuma. 2 hal yang apabila kalian baca menyebabkan Tuhan kalian ridha kepada kalian. Ada 2 hal lagi yang apabila kalian baca, kalian akan diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum, 2 kalimat yang menyebabkan Allah ridha kepada kalian. Fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Kalian bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan kalian minta betul-betul ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khaslataini wa ammal khaslatani allatani la ghina lakum anhuma tas'aluna rabbakumul jannah wa tata'awwadzuna bihi minan nar, yaitu kalian minta kepada Allah surga dan minta dijauhkan dari neraka. Dan zikir itu adalah Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Baca 3 kali ayat semuanya. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini diperbanyak oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Zikir ini adalah syiar Ramadan. Saya ulangi, zikir ini syiar Ramadan. Ulama sepakat zikir ini afdal di Ramadan ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Al-Quran nomor 1 di Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Imam Malik dalam riwayat, kalau beliau masuk di Ramadan, beliau akan katakan, Ja'al Quran, Ja'al Quran, Ja'al Quran, Quran datang, Quran datang. Kemudian dia tutup semua buku hadis, dia fokus kepada Al-Quran. Al-Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali hatam setiap hari di bulan suci Ramadan. Antum pengikut mazhab Imam Syafi'i, insya Allah 2 kali hatam sehari. Minimal 2 juz dah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya sampaikan lagi satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai malam pertama bulan suci Ramadan ada apa. Diriwayatkan tadi hadis yang tentang khutbah Nabi itu riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Baihaqi, dan saya baca itu di kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyah allati tashrahu sudur. Sekarang saya ingin sampaikan satu lagi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan
kalau sudah datang malam pertama bulan suci Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, yaitu setan-setan dan jin pembangkang. Maradah itu artinya pembangkang. Jin pembangkang maksud jin yang kafir, semuanya diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman tinggal setan manusia yang enggak diikat. Semuanya diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar. Allah tutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futtihat abwabul jannah. Allah buka semua pintu-pintu surga. Dan kata Nabi SAW, falam yughlaq minha babun. Tidak ada satupun pintu yang ditutup dari pintu-pintu surga. Di riwayat lain, kalau masuk di Ramadan, surga dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap malam adanya pengumuman dari langit. Fayunadi munadi, dari langit mengumumkan kepada penduduk bumi yang sedang masuk di Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah oleh kalian Ramadan dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ya baghiyas syarr aqsir. Hai orang-orang yang masih menginginkan keburukan, berhentilah dari mengerjakan keburukan. Inna lillah utaqa minan nar. Dan sesungguhnya setiap malam ada pembebasan dari neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan. Wa dzalika kullu lailatin, dan pengumuman ini datang setiap malam bulan suci Ramadan sampai berakhir dari bulan suci Ramadan. Dan terakhir ingin saya ingatkan sebagai perhatian untuk kita semua dan kehati-hatian buat kita. Ramadan memang baik, Ramadan bulan mulia, tapi jangan sampai Ramadan menjadi bencana buat kita. Jadikan Ramadan kesempatan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya salam, bilang ya salam. Pantasan saya lagi mikir kenapa cepet capek nih saya bicara. Oh, nggak pakai ya salam. Ya salam. Nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya? Ya salam. Asal jangan wassalam aja. Satu lagi hadis terakhir udah. Habis ini kita langsung sholat taraweh 23 berapa? 11 ya? Ada yang 11, ada yang 23. Bukan baru ini, di Istiqlal juga pernah begitu kan. Yang 8 bisa ngikut rame-rame. Nanti yang mau apa? Yang mau witir, yang 20 istirahat dulu, nanti masuk lagi gitu. Jadi kan hidup terus masjidnya. Ya salam, ya salam. Tapi ini tampangnya mau 23 semua nih. Ya salam. Ya salam, ya salam. Soalnya orang hobi sholat semua nih. Ya salam. Nggak tahu disediain kebuli nggak nih? Nggak. Belum. Tenang aja, tenang. Insya Allah sumbangannya banyak. Hah? Pak Iman bisa anggarkan nanti. Kebuli. Pakai daging kambing, jangan pakai ayam. Ngerusak kaidah tuh. Ntar kalau didiemin lama-lama pakai ikan pedak lagi kebuli. Ya salam, ya salam. Satu lagi hadis. Ini hadis serem. Dengarkan baik-baik. Ini hadis yang tadi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang tentang malam pertama Ramadan. Sekarang hadis diriwayatkan Ibnu Hibban fi sahihih. Ibnu Hibban menyatakan sahih akan hadis ini. Bahwasannya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naik mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, belum bicara. Tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Berhenti sejenak. Kemudian Nabi mengatakan lagi amin. Berhenti sejenak. Kemudian Nabi mengatakan lagi amin. Selesai khutbah, sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang amin 3 kali yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan,
Inna Jibril atani. Tadi pada saat aku ingin berkhutbah, Jibril datang kepadaku. Aku melihatnya, aku mendengarnya. Kalian tidak melihat dan kalian tidak mendengarnya. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku yang pertama, man adraka Ramadan walam yughfar lahu dakhalan nar ab'adahu Allah. Qul amin ya Rasulullah. Siapapun yang masuk di Ramadan dan dia tidak dapat ampunan Allah, dia masuk neraka jahanam. Dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin ya Rasulullah. Maka Nabi mengaminkan doa tersebut. Para hadirin, jangan beranggapan Nabi tidak baik kepada kita, bukan itu. Pertama, malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Tidak ada malaikat mengucapkan sesuatu dengan inisiatif sendiri, tidak ada. Yang kedua, yang perintahkan Nabi mengaminkan itu Allah lewat malaikat Jibril. Artinya keterlaluan betul. Sudah masuk di Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Karena Allah mau ampuni semua dosa hamba-hambanya. Asal dia mau nyambut saja Ramadan dengan puasa dan iman, dengan semangat dia beribadah, Allah ampunin dosa-dosanya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang masuk Ramadan dia puasa atas dasar iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, Allah ampunin dosa-dosanya yang lalu. Ada lagi riwayat man qama Ramadan. Kalau man qama mendirikan salat tarawihnya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Oleh karenanya yang kedua kata Nabi SAW, man adraka abawaihi au ahadahuma falam yabarrahuma famata fadakhalan nar ab'adahu Allah. Qul amin ya Rasulullah. Siapa yang hidupnya menjumpai kedua orang tuanya atau menjumpai salah satu dari orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak mengambil kebaikan berbakti kepada orang tuanya, dia wafat, masuk neraka jahanam dan dia dijauhkan oleh Allah. Katakan amin ya Rasulullah. Maka diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang terakhir, man zukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Siapa yang disebutkan namamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya, tapi dia tidak bersalawat kepadamu, dia wafat, dia masuk neraka dan dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hati-hati para hadirin. Kita mesti otomatis dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ancamannya berat dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban sahih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Dan para hadirin, tentang salat yang 23 rakaat ini, rawahu Imam Al-Bukhari, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab melihat kaum muslimin berpecah-pecah salatnya. Ketika itu dia ingin muslimin bersaudara, sudah kita jadikan aja salat satu. Dan imamnya waktu itu ditunjuk Ubay bin Ka'ab dan ditetapkan menjadi 23 rakaat. Dan sampai sekarang Al-Masjidul Haram juga menetapkan 23 rakaat sedunia. Oleh karenanya boleh yang 11 silahkan, yang salah yang nggak sholat. Ya, jadi insya Allah kalau yang kuat yang mampu 23 lah. Ramadan ini harus lebih lain daripada Ramadan sebelumnya. Geber ibadahnya, geber. Semangat ibadahnya, jangan kendor. Ini pahalanya gede. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.